di antara perbuatan iman itu adalah menyingkirkan gangguan di jalan. Makanya sekali sampean menyingkirkan gangguan di jalan, iman sampean pasti akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka apa? Seluruh cabang iman mulai la ilaha illallah sampai menyingkirkan gangguan dari jalan ketika diamalkan akan menambahkan iman. Karena iman bertambah dengan amalan, baik amalan hati maupun amalan perkataan ataupun perbuatan. Sehingga seluruh cabang yang 70 lebih tersebut ketika kita kerjakan, iman kita pasti bertambah. Dan sebaliknya ketika kita tinggalkan menunjukkan iman kita itu lemah. Sampai ono watune dalan. Ora mbok singkrehno padahal sampean berkesempatan nyingkreh itu bagian dari iman sampean itu lemah. Nek iman sing kuat, nek sampean pengen tambah semakin kuat imane, singkirkan nek sampean berkesempatan itu. Ada kesempatan menyingkirkan watu, ono watu. Lho yo karek nyempar itu gak gelem ngene. Padahal sampean dengan nyempar watu apa nilai iman sampean meningkat tambah. Maka sampean dengan mengucapkan kalimat thayyibah, dengan baca Al-Qur'an, dengan sholat qobliyah ba'diyah, sholat sunnah, dengan sholat wajib, semuanya sebenarnya menambahkan iman. Makanya sampean imannya itu melemah, itu pasti amalannya memang dari awal amalannya sudah melemah. Nek sampean giat sregep, sholat bengi sregep dan lain sebagainya, insya Allah imannya pasti naik tinggi, gak mungkin tidak. Karena setiap cabang ketika dilakukan pasti menambahkan iman. Iya. Cabangnya itu ada 70 lebih. Tapi yang paling tinggi la ilaha illallah itu yang paling tinggi. Beda jalur itu memang rukun Islam, rukun iman saja, rukun iman. Tapi nanti tingkatan-tingkatan itu diantara amalannya itu tingkatan-tingkatan. Jadi iman itu ada, rukun iman ada 6, itu beda nanti. Itu pembahasan nanti yang lain. Menten. Hadis Jibril yakni ketika membahas tentang Islam, iman dan ihsan. Itu dalilnya. Dalil sahih di hadis nomor 2 di hadis Arba'in Nawawi itu. Ada 70 lebih. Yang tertinggi lafaz la ilaha illallah, yang paling rendah imatatul adza anit thoriq, yakni menyingkirkan gangguan dari jalan. Terus kemudian malu wal haya'u syu'batun minal iman, bagian dari cabang iman. Berarti malu ini derajatnya lebih tinggi di atas membuang gangguan di jalan, paling rendah itu. Jadi banyak cabang-cabangnya itu. Makanya memang tidak disebutkan dalam rangka agar kita itu belajar sendiri, mendapatkan amalan-amalan syariat yang disyariatkan lewat kita belajar mencari. Yakni dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Setiap amalan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW itu bagian cabang dari iman. Dan setiap amalan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW ketika kita amalkan pasti menambahkan iman, seperti itu. Terus kemudian ini amalan perbuatan yang menyingkirkan, contohnya menyingkirkan gangguan dari jalan. Terus amal hati apa? Malu. Malu itu bagian dari amalan hati. Jadi malu itu bagian dari amalan hati. Makanya itu mencakup tadi perkataan, perbuatan dan amalan hati. Maka semua amalan-amalan baik berupa perkataan, perbuatan maupun amalan hati yang ada diajarkan oleh Rasulullah SAW, yang ada di Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, yakni yang ada di syariat Islam, semuanya itu cabang dari iman.